Selamat datang di Bon Lapar. Di episode kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang konon katanya saat dia muncak ke bawah atau mengikuti sampai rumahnya. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut, langsung aja kita dengar. Kita kedatangan narasumber Kang Emon. Sehat Kang Emon? Alhamdulillah. Mungkin sebelum ke cerita Kang Emon, boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman. Nama saya sering disapa Emon, tinggal di Cimahi, Jawa Barat. Ini dia Kang Emon yang katanya tadi sempat kita omongin juga. Kang Emon ini pernah pergi ke gunung, lalu sampai di gunung kebawa pulang si arwahnya sampai rumah. Kita pengen tahu ceritanya lebih detail nih Kang Emon. Itu teh gimana sih awal mulanya? Kapan sih bisa kejadian seperti itu teh? Pada tahun 2013 kurang lebih lah. Waktu itu juga saya masih sekolah sih. Kebetulan waktu liburan lah. Nah, teman-teman ada rencana sih tadinya. Ada sekitar 7 orang kalau nggak salah yang ikut ke gunung. Pada saat itu gunungnya gunung mana? Gunungnya daerah Komando Burangrang lah. Oh, dari situ ya, dari Curug Layung lah, kalau dulu disebutnya Curug Layung. Dari perjalanan juga emang udah ngerasa nggak enak sih. Oh gitu. Perjalanan ya nggak pakai kendaraan, biasa sih jalan. Dari pertama jalan juga sampai mau hampir sampai lah. Teman saya juga satu orang udah agak ngerasa berat sih. Oh gitu. Jadi melewat jalan umum memang sudah nggak bisa katanya gitu, udah nggak bisa camping. Kalau teman-teman kan udah terlanjur datang. Iya, apalagi nggak pakai kendaraan ya. Ya udah terlanjur datang, udah capek gitu kan, udah persiapan lah gitu, udah tanggung lah. Katanya kata warga situ juga, oh nggak bisa sekarang mah, gitu. Kenapa Pak? Sekarang mah udah nggak bisa, soalnya sekarang udah sering dipakai latihan gitu. Latihan apa? Lihatnya kan dari namanya juga udah komando gitu kan, latihan tentara gitu, yang lari lah kayak gitu ya. Nah udah gitu, jadi teman-teman tuh bukan masuk jalan umum, jadi lewatnya jalan sawah. Oh gitu. Agak jalannya juga agak naik lah, nggak datar gitu. Nah, waktu pas naik, teman juga udah ngerasa berat katanya, hampir jatuh sih. Itu posisinya udah waktu lewat gang yang sawah itu. Pas di sawah, ya pas di sawah itu juga. Pas di sawah temen jatuh dibantuin gitu, kenapa gitu, enggak apa-apa gitu. Ya katanya barang agak berat gitu. Oh ya udah nggak apa-apa sih, udah nggak punya pikiran negatif lah, kita positif aja sih. Dan tiba di sana jam sekitar udah maghrib lah, kurang lebih lah. Perginya dari jam berapa? Perginya dari jam 2-an lah, jam 2 sore lah ya. Soalnya kan posisinya jalan kaki gitu. Dulu memang teman-teman memang gak punya kendaraan gitu. Waktu di sana udah prepare, pasang tenda gitu kan. Ya biasalah, pasti tahu lah mungkin ya, cari-cari ranting buat di persiapan ya api unggun kayak gitu. Nah setelah tiba di sana, cari kayu bakar, langsung cari air gitu, cari airnya ke curug lah kalau bahasa Sundanya mah. Nah, itu dapat agak jauh sih, lumayan lah. Nah setelah sekitar jam 8-an lah, anak-anak udah mulai nyaman gitu, menikmati suasana di atas. Ya biasa kayak gitu, kenakalan aja ada lah sedikit-sedikit. Waktu di sana ya biasa
berisik teman-teman Oh. gitu. Ya. Nggak tahu kan posisinya si tanah itu udah rata gitu. Udah rata, posisi tekstur tanahnya nggak tahu bahwa yang kita tempatin itu adalah di bawahnya itu dulunya katanya kuburan gitu kan. Dulu pembuangan mayat zaman penjajahan itu dibuangnya ke situ. Tanpa disadari Kang Emon itu bikin tenda di situ banget. Iya, Percis soalnya kan di situ banget. Nah, soalnya kan kita nggak tahu bahwa itu gitu. katanya Ah, pembuangan mayat lah di situ, dikuburnya di situ zaman penjajahan sih. Nah, kalau yang itu teh posisinya teh udah di burang-rangnya atau anak-anak teh memutuskan untuk udahlah di pinggir-pinggiran burang. Iya, pas di Burangkang lah, dekat Curug lah di situ. Di dekat-dekat situnya. Ya, di situ juga ada Curug lah. Oh gitu. Nah, terus ada kejadian apa sih kan saat Belum sih soalnya belum. waktu itu waktu jam 9-an lah, masih biasa sih, udah nggak ada nggak ada hal yang negatif lah. Soalnya teman-teman juga udah mikirnya udah positif aja, kita kan nikmatin alam gitu kan. Nah, tiba jam 11 lah, ada yang menghampiri kita, katanya seperti yang Nadih lah, biasanya kan kalau ada yang ngecamp kan suka ada admin lah kayak gitu kan. Tiba datang bawa-bawa hewan kayak gitu ya, otomatis lah kaget soalnya kan gelap gitu kan. Kirain siapa gitu, oh taunya bayar tiket lah cina. Nah, waktu jam 12 ya teman-teman masih nyari kayu sih. Oh, masih nyari kayu. Masih nyari kayu soalnya itu belum cukup lah katanya. Tiba di sana udah dapet beberapa ranting lah, beberapa ikat lah, banyak kan lumayan soalnya buat stok pagi sih. Oh iya. Sekitar jam 12-an anak-anak itu cari ranting, ketemu ada cewek gitu ya. Ada cewek tapi kan posisi kitanya udah agak sedikit nggak normal sih, kalau ya gimana lah, ada Nakalan remaja itu. ya kayak gitu posisinya. Biasa ya? biasa aja, nggak takut, nggak panik, nggak gimana gitu kan. Justru sama teman-teman ditanya kayak gini, Neng mau kemana? Cuma malam-malam sendirian gitu kan. Biasa lah kan, kalau ada yang gitu suka iseng kan gitu kan. Mau kemana ya nggak jawab, tapi dia masih nundukin kepalanya tapi sambil jalan. Pada saat itu yang dilihatnya sosoknya seperti apa sih kan? Seperti biasa aja sih, cuman mukanya kan kelihatan soalnya kita itu di pinggir jalan bukit lah, kalau gitu di bukit itu gelap sih. Oh, jadi nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan, jadi kita juga nggak fokus, nggak sadar lah gitu ya bahwa ada cewek. Otomatis kan jam 12 gitu, secara emang ada gitu kan, secara logika aja lah gitu, sendirian gitu kan. Lagi naik gunung ya, nggak akan mungkin ya. Ya emang dasar anak-anak aja kan. Ngobrol kayak gitu, ditanya dia nggak jawab, tapi kita mah fokus aja, langsung masih nyari air sama ranting gitu buat persiapan. Teman-teman, salah satu teman dari kita nengok ke belakang, pas nengok cewek yang tadi nggak ada ya. Oh ya otomatis ya teman-teman udah tahu lah di situasi pegunungan kayak gimana gitu kan. Tapi asal kita aja sih, kembali lagi ke kita kan, kalau masalah kejadiannya udahlah biarin gitu. Nah, kita nyari biasa, udah balik lagi di camp, ngobrol gitar-gitaran sampai berisik kan gitu. Saat itu masih aja santai atau masih santai aja. Pada saat itu positive thinking aja? Ya positif aja biasa sih. Kita kan ke gunung kalau dulu mah hepan gitu kan, pingin apa ya, ngecil di alam gitu ya, pengen kayak gitu suasananya ya, cuman kitanya aja lost control kayak gitu. Balik lagi ke ceritanya, Kita kan lost control, berisik lah ya gimana
serasa dunia itu milik kita lah kalau kayak gitu mah, soalnya kan di sana emang udah nggak ada yang memang udah nggak boleh katanya, jadi kita aja Cuma sendiri. Iya, satu grup di situ teh bertujuh ya tadi. ya biasanya kan kalau ngecamp itu banyak kan, kalau Iya. zaman sekarang Iya. itu Iya. dari kubu sini kubu sana gitu, bahkan mau jalan juga susah kan kalau zaman sekarang mah. Dulu mah enggak, emang sepi teh sepi gitu. Iya iya iya. Masih ingat nggak Kang Emon pada saat naik gunung itu malam Jumat atau hari-hari biasa? Enggak sih, kalau masalah itu mah weekend lah masuknya weekend. gitu lah, enggak mikir, kurang tahu itu juga hari apanya sih. Soalnya udah lama banget. iya udah lama banget itu 2013. juga. Nah terus tadi itu sempat ngomong di perjalanan udah ada yang ngerasa berat dari situ teh, anak-anak udah kayak mungkin bakal ada apa-apa gitu, ada rasa gitu Enggak nggak sih kalau Kang Emon? ya gitu, temen-temen mah udah mikirnya emang udah biasa sih kan, ngecamp kayak gitu emang udah biasa. Cuman ini mah emang kurang tahu ya, cuman feelingnya aja sih. Iya. Temen dari kaminya nggak fit lah kayak gitu, biasanya kan kayak gitu kalau ada masalah tahu apa gitu kan, kepikiran biasanya gitu kan, yang kayak gitu mah jadi sensitif lah. Iya. Sensitif aja, Lebih mudah ke bawah. kayak gitu ya. kurang tahu sih nempel atau enggaknya mah. Jadi kita mah emang positif aja dari sana mah. Dia sakit aja gitu. Awal mikirnya dia sakit gitu, nggak enak badan. Ya lemas aja gitu kan, soalnya perjalanan Panjang gitu kan, tahu lah. Iya, capek banget. Gitu. Balik lagi ke cerita yang gunung, tadi kan sempat berisik-berisik. Apakah terjadi berisik-berisiknya teh sampai subuh? Iya, otomatis yang kayak gitu mah ngapain kalau mau tidur mah ya di rumah lah kan gitu kan. Kalau misalkan ngapain tidur di gunung gitu kan. Ya sempat ada kejadian waktu tiduran lah yang sebagian jaga tenda di luar sambil gitar-gitaran sambil nyalain api unggun, jadi api unggun nggak sampai padam gitu waktu. Jadi si pintu tenda teh ada dua gitu kan, yang di belakang satu agak kebuka lah gitu. Jadi agak terlelap lah si teman-teman waktu tidur, dihampiri binatang buas gitu. Sempat ada kejadian. Ada. Pada saat itu kondisinya Kang Emon yang tidur atau Kang Emon yang Saya mah emang lagi tiduran sih. Tapi masih melek gitu. Ya masih melek gitu. Jadi Kang Emon jadi yang kaget sadar gitu. Jadi kaget waktu lihat ke belakang gitu kan, posisinya nggak menghadap ke pintu tendanya. Jadi pas lihat menghadap, wah ada seekor anjing kayak gitu. Emang kaget gitu juga. Terus ada kejadian lagi nggak selain dihampiri oleh anjing atau apa gitu? Nah setelah paginya sekitar jam 5:30 lah ya, anak-anak jam segitu ngedengar suara banyak orang gitu. Nah, banyak orang gitu. Ada apa ya gitu, pas dilihat kayak orang yang studi tour, banyak kan kayak studi tour 3 kelas mah ada lah kurang lebih lah. Tapi itu ngelihat semua. Nah dari situ pas pagi ditanya gitu dari mana gitu kan sama teman-teman, nggak ada yang jawab dari teman-teman yang studi tour itu. Gitu posisinya. Pada nunduk aja gitu, nggak jawabnya. Biasa aja, jadi jalan biasa kita gitu. tuh nggak dianggap gitu. Iya. Ada teh jadi kayak nggak ngelihat kita gitu. Kayak nggak ngelihat deh kita, ya udah sudah bayang tepen lah gitu kan, masing-masing gitu, nggak ganggu dah. Cuman dia jalan aja gitu, kayak yang mau kemana gitu lah. Waktu selang agak siang lah persiapan gitu kan, makan gitu kan, makan pagi lah. Udah nggak ada sih waktu dilihat juga, Itunya udah nggak ada. kabut masih ada itu juga, udah kayaknya ketutup kabut lah si anak-anak itu juga, udah nggak kelihatan, nggak tahu pergi kemana gitu lah. Tapi di situ ada Kang Emon sebagai yang ada di situ tuh,
Terus saat si pendaki yang tadi Kang Emon bilang, yang study tour itu, saat dia nggak ngerespon Emon, Emon teh ngerasa gimana sih? Ngerasa Apakah ada pikiran, wah ini mah kayaknya kita Ya, bisa cuek sakit sih. gitu? enggak sih, Masih nyantai lah gitu, positif nyantai, thinking. enggak, Gitu. itu mah mungkin yang kayak pencinta alam, Oh. kayak gitu lah, dari istilahnya juga sih biasa, cuman ya ke kitanya nggak respon. Oh, gitu. Kitanya juga dari mana kan, teman-teman juga ditanya dari mana gitu, biasa aja nggak jawab, nggak gimana gitu, kayak nggak ngeliat sih. Oh, berarti udah dari situ Kang Emon masih berusaha positif thinking. Nah, teman-teman udah agak siang, terbit matahari, ke curug, mandi-mandi gitu ya, bersihin badan gitu kan, bekas soalnya baju dari malam udah bau apa, bau asap gitu kan, asap bakaran kayak gitu. Nggak lama sih, teman-teman juga pulang aja weh gitu Oh, kan. Tapi waktu saat mandi di situ ada kejadian jamal nggak sih? Nggak? Nggak ada sih, paling cuma binatang kayak monyet-monyet kayak gitu Oh. mah sering ada gitu, biasa sih kayak gitu. Memang teman-teman udah nggak dianggap gitu, memang pasti ada. Oh iya. Setelah mandi-mandi itu yang ngajak pulang itu Kang Emon atau teman-teman? Yo udah temen-temen aja sih, itu Oh, gitu. udah Memutuskan untuk pulang. memutuskan untuk pulang weh. Kita udah sampai perjalanan ke rumah, 3 hari kemudian temen ada kejadian kayak gitu, Kejadian gimana tuh Kang? kesurupan. Oh, kesurupan. Kesurupan di rumah. Nah, ditanya dari mana, yang di gunung gitu. Oh, gitu. Teman saya inisial D ya, Hmm. rasukan lah kayak gitu, dari gunung ya. Si Miska lah bisa disebut lah kayak gitu, kayaknya mah sepuh sih. Oh, si Miska ini teh sepuh gitu. Kayaknya sepuh, soalnya dari udah beberapa ustadz juga emang agak susah gitu dikeluarinnya, di naturalisirnya emang agak susah. Bawa ustadz dari pesantren kayak gitu, sempat nggak tahu apa gitu, kayaknya masukin juga banyak sih, nggak satu. Nggak cuma itu aja. Ada kayak menyerupai seekor anjing juga, soalnya dari dia ngerangkap Oh iya. menuju ke teman-teman gitu ya, nggak jalan dia tuh kayak anjing aja gimana. Posisi saat kemasukannya itu saat lagi ngumpul kayak gini Enggak, atau saat dia di waktu dia di rumah sendiri tuh langsung dia, yang waktu yang masukinnya bilang siapa aja yang datang yang kemarin ke sana, bawa sini semua. Gitu. Itu posisi waktu siang. Kemasukannya siang hari. Siang hari itu, dan juga panik. Waktu itu masih sekolah gitu. Jadi Waktu belum pas tahu pulang apa-apa lah ya. sekolah, lihat belum ada konfirmasi ke saya kan, dulu mah zaman HP emang jarang lah gitu ya. Sulit lah buat komunikasi. Buat komunikasi emang susah dulu. Di rumah temen itu ada apa rame-rame gitu kan, yang pilih katanya dengar si ini kemasukan jangan, kok bisa katanya yang dari gunung ikut, dari gunung ikut. Terus sekarang gimana? Itu yang kemarin yang ikut suruh masuk ke dalam semua. Itu yang di luar. Itu yang ngomongnya Ustaz. Ya. Oh, Tiba-tiba ada interaksi, ngobrol. Dia pakai bahasa Sunda sih ya, bilangnya. Kabeh cenah kadarian nu kamari kadari itu. Oh, itu yang kemasukannya yang ngomong KB Kadarian. Kabeh kadarian si Miskanya bilang kabeh kadarian sih ya. Ya kayak yang mana gitu. Nah, teman juga belum ada yang datang ya, langsung disusul ke rumahnya. Terus di perjalanan juga si Miskanya itu udah bilang sampai mau sampai ke lokasi lah, yang temen itu
udah tahu dia juga tas eta kedeng dia nepi cenah bilang gitu tas eta kedeng dia nepi cenah kajero ka dieu kabeh ngobrol jeung emak ngobrol emak bilangnya teh mah dia sepuh lah bisa dibilang. bisa dibilang gitu bilangnya emak ya adalah namanya juga cuman saya nggak mau inget lah cuman Jangan lah gitu agak ngeri lah gitu. Tapi sebelumnya Kang Emon saat perjalanan pulang teh yang kemasukan ini teh ada kelihatan nggak sih dianya teh beda gimana gitu? Emang beda kelihatannya. Oh gitu. Kayak gimana sih? Jadi kayak ketemu berhadapan gitu kan saya nanya dia nggak ngejawab. Cuek gitu kayak. Cuek rekam mana? Biasa weh gitu kan. Kunaon teman gitu kan. Nah sebelumnya itu juga sebelum pas kejadian kerasukan. Waktu ditanya sama Ustaz masuk ke ruangan gitu entah apa yang dilakukan sama Ustaznya kayak kayak apa ya di netralisir kayak gitu lah di ruqyah atau di ya biasa orang kurang tahu lah soalnya disuruh masuk ke dalam ruangan gitu sama Ustaz itu semuanya lah enggak dianya aja. Terus dianya aja berdua. Waktu keluar Ustaznya juga udah keringetan kayak gitu apa ya udah kelihatan kayak nggak sanggup gitu ya kenapa ya punya kayak yang beda gitu soalnya kan pikirnya kita ini udah sih yang maksudnya gitu kan nah, lama kemudian yang dari wilayah juga udah masuk kayak apa ya kayak membuka ruang. Jadi siang kemasukan ini kayak membuka ruang ya langsung jadi bukan yang di gunungnya aja yang dari wilayah juga masuk. Ya beda lagi udah masuk yang ini juga beda lagi masuk lagi itu juga nah yang anjing itu juga ada. Berapa kali kemasukan sih kalau itu kan keluar masuk aja emang agak susah udah dikeluarin yang ini masuk yang lain gitu. Nah, yang paling ngeri yang anjing sih karena menurut saya itu kan dari jalannya juga udah ngeri lah dari jalan udah gimana gitu ya nggak tega lah lihat temen kayak gitu katanya di tenggorokannya panas tiup gitu kan temen ditiupin ya emang kita juga merasa bersalah mungkin ya dari teman-teman juga selang kemudian sama Ustaz teman-teman yang lain juga sama Ustaz dikasih arahan suruh baca wirid lah zikir lah kayak zikir kayak gitu kenapa Pak Ustaz ya supaya nggak masuk ke kalian gitu ini dikasih kayak perisai gitu ya kayak gitulah bacain ini aja yang gitu nanti rapat lagi kalau nanti kalian masuk gitu untungnya cina teman kalian ini kuat nah sekarang kemudian malam juga masih berlanjut itu belum beres satu hari full teh mau kemasukan belum beres pas malam ngobrol katanya ini mah harus dibawa kuncinya yang dari sana yang dari luar juga emang lihat lingkungan gitu emang udah rame gitu kan udah kacau banget udah kayak apa gitu kan karena saya mau ke kamar mandi juga takut gitu kan kalau posisi kayak gitu ya dibawa aja kuncinya yang dari sana kuncinya yang bilang yang katanya nggak ada cina anak-anak waktu itu pas tanggal hari itu yang ngecamp ke sana. Pak Kucin bilang kayaknya nerawang gitu ya teman-teman dari kalian masuk ke dunia lain kayak masuk portal gitu. Kan disebutnya lawang angin ya. Lawang angin. Belum masuknya nama daerahnya lah lawang angin. Katanya emang gitu juga emang ada kayak portal kayak gitu kan yang lain yang kurang tahu saya juga kata kuncen atau juga ya kalian dengan
masuk ke situ. Maka dari itu cina, biasanya juga pada emang dari dulu juga emang sudah nggak boleh gitu kalian masuk ya kan udah dikasih tahu itu emang nggak boleh ya. Kita emang nggak bisa jawab apa-apa, masih menyadari kesalahan gitu kan. Ya, dibawa ke kuncennya juga udah pasrah nggak bisa katanya. Kuncennya juga sampai nggak sanggup dia katanya yang masuk sepuh kayak gitu, apalagi yang masuknya sekor anjing yang katanya gitu daerah, tahu kan lah daerah atas kayak gitu, ada sejarahnya dulu jalan anjing. Kalau anjing itu teh identik kenapa sih gitu yang paling parah kalau misalnya udah kemasukan anjing, ini udah nggak bisa ditolong? Ya, kenapa sih? Nggak bisa ditolong sih, jadi emang cuma sepuh lah. Paling sepuhnya. Sepuh di sana. Emang dari itu juga emang udah nggak sanggup kayaknya ngebersihin netral di rumah. Langsung aja dibawa ke pesantren, ada kurang tahu gimana mah. Pasti sih soalnya. Kang Emon ikut pada saat itu? Enggak. Cuman yang korbannya aja ya? Tapi kita mau pengen tahu cerita dari waktu kemasukan 1 hari full itu. Ada nggak sih kayak hantunya yang benar-benar marahin banget? Ada. Pas kejadian itu kan bilangnya kasar sih ya. Gitu. Cara dia cari jin di tempat aing. Mampualan lima aing. Kan kita nggak tahu ya kan rumahnya yang mana kan. Pas tadi juga saya bilang posisi tanah udah rata, udah nggak bukan kayak kelihatan kayak bangunan gitu, ya. Kayak gitu kan emang udah posisi rata, emang enakin lah gitu buat ditinggali camp. Tahu gitu kita itu kencing sembarang gitu kan, nggak mikir yang gimana lah, yang kesalahannya dari situ emang harus kontrol bersih. Kencing di situ ya katanya rumah kita ya. Gitu. Dikotorin, justru ada yang kena ya. Yang kena gimana? Ya kena. Yang masukinnya kena gitu. Kencing gitu. Katanya ya. Kepipisin gitu. Kepipisin kayak gitulah. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Posisinya emang nggak kelihatan gitu kan. Dia bilang gitu, dia marah. Terus masih pepatah. Kalau kalian datang lagi ke sana, ditanggung akibatnya. Nah itu teh dari yang terakhir. Bilang, awas aja kalau kalian datang lagi ke sana, bakal ada musibah yang lebih kayak gitu. Sempat ada ancaman. Emang ngasih kesempatan lah kayak gitu. Emang susah gitu. Dia juga berkeluar gitu ya, masuk lagi, bilang lagi kayak gitu. Tapi sebelum melanjutin ceritanya, emang Kang Emon tuh suka naik gunung? Emang suka. Belum kan jadi gimana ya? Karena suasana alam gimana kayak gitu kan, pengen tahu. Kalau dulu mah biasa hiking. Jadi mah malamnya lah gitu. Balik lagi ke yang tadi kemasukan dibawa ke pesantren kan ya. Itu teh ceritanya Kang Emon tahu nggak? Saat di pesantren teh gimana sih? Ada cerita dengar-dengar? Ada, katanya banyak yang masuknya bukan dari sana aja, dari lingkungan juga ke bawah gitu. Udah yang kalau yang di wilayah mah udah di netral bisa, kalau yang dari sana memang agak sulit. Kalau nggak salah sebulan lah bisa sembuh. Sebulan. Sama yang dari pas kejadian juga katanya nggak tahu korin, nggak tahu apa, raganya teman saya kebalik, jadi ada di sana, ketinggalan di sana, jadi kayak ketukar gitu. Teman juga sama ditanya gitu lah sama temen, kunaon cina kurang kayak di situ cina poek tulungan orang sorangan gitu. Lo di mana cina susu tadi itu kita di mana sebenarnya di hadap tangkal sorangan bantuan sebenarnya saya balik
orang yang geus lumpat. Dia bilang kayak gitu. Jadi si raganya ke aku tuh pada saat ada obrolan kayak tolong orang yang itu yang tadi Kang Emon nanggapinnya gimana? ya, yang nanggapinnya teman-teman juga gimana mau Terus, nolonginnya kan. Kayak Perasaan gitu. Kang Emon ada Ya kayak sedih ngerasa lah, ada salah gitu. kasihan gitu kan sendiri, kalau bisa mah kan disusul ke sana gitu kan. Jadi raganya emang udah ada di sana. Kalau sehari lah kalau nggak salah dia bilang sehari ada di sana pulang di tempat camp. Langsung sama ustadznya di pesantren, nggak tahu diapain kayak gitulah. Udah balik lagi, cuman emang kadang masuk lagi gitu. Udah di netral juga suka ada main lah, nggak tahu katanya mah emang suka. Suka apa tuh? Ya si miskanya pokoknya tuh jadi kuat lah sama teman saya itu. Jadi kuat lah orangnya. Sehingga kalau nggak kuat mah emang udah kurang tahu gimana kejadiannya lah. Emang kan temen bisa ngaji, bisa apa gitu, seenggaknya lah masih punya pegangan kayak gitu. Itu tuh selama 1 bulan baru bisa kayak lebih mendingan dari nggak ada masalah. Iya mendingan. Selama 1 bulan itu teh. 1 bulan udah agak mendingan lah. Tapi masih kayak dianya kayak tolongin masih kayak udah enggak. Udah enggak. Dari 1 bulan itu ada kejadian kayak selain kayak tadi diomongin tolongin terus misalnya besoknya ngomong lagi gitu. Enggak sih, cuman dia lihat teman dulu kayak ngehindar. Trauma kah atau gimana? Kurang tahu ya. Jadi setiap ketemu gitu ya sama teman-teman yang ikut ke sana kayak ngehindar, kayak yang enggak kenal, kadang kayak gitu. Tapi saat ini udah sembuh total. Tapi selain kejadian yang itu ada kejadian yang lain nggak dari para pendaki atau teman-teman lainnya? Kurang tahu ya kalau masa itu mah, soalnya pas kejadian itu emang udah nggak mau lagi sih. Jadi trauma. Udah malas lah bayanginnya lagi, apalagi ngerasain kayak gitu gimana rasanya kan. Otomatis kita di sana sendiri ya kan. Bukan trauma ya, jadi kita menghindar aja lah gitu, daripada nanti yang enggak lah kayak gitu. Tapi ini mau penasaran kayaknya kan waktu tadi sempat bilang apa ya, lintas angin pintu angin kayak portal nah terus ada ngerasa nggak sih waktu masuknya? Enggak. Ada emang benar-benar biasa gitu. Ya cuman itu posisinya pas temen yang jatuh itu hampir tepat pas di situ lah. Jadi setelah diceritain setelah menimpa itu Kang Emon tahu di sini nih pintu ininya gitu. Ya kayaknya masih situ, soalnya teman udah langsung beda gitu. Dari saat naik juga udah langsung beda gitu. Kan pas waktu pagi itu kan udah curiga kenapa yang pecinta alam kayak gitu juga kenapa nggak ngejawab gitu kan, seenggaknya gimana gitu kan. Kayak mungkin tadi ngobrol juga kayak nggak dianggap ya tempat di situ. Saya pas di rumah lah curiganya gitu, apalagi pas cewek kan ditanya kayak gitu. Nah setelah di rumah kan melihat inisial D itu masukan itu, ada rasa kayak ayo udah kita cari lagi aja ke sana balik lagi. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Enggak, kasihan. Kita juga emang udah stop lah ke tempat yang kayak gitu. Kalau hiking masih ke daerah-daerah yang lain, cuman nggak ngecamp gitu. Hiking aja sih, berangkat pagi gitu, pulang sore, udah paling gitu aja. Saya bener-bener penasaran di cerita yang 1 bulan tadi. Itu juga kurang tahu, nggak diceritain. Nggak diceritain kayak privasi kayak gitu lah. Gitu. Tapi itu emang pure 1 bulan. 1 bulan, jadi kayak dianya kayak ngaji kayak gitu. Terus tapi selama 1 bulan itu orang yang inisial D ini sempat keluar nggak atau ketemu sama Kang Emon? Sempat keluar, sempat kabur. Gitu. Sempat kabur pas seminggu dibawa ke pesantren. Berkabur, saya juga ditanya gitu, di mana lu terus balik
Bisa ditanya kayak gini, dia ngejawab nggak pakai sendal. Mau bilang ke keluarganya kabur dia katanya gitu. Posisinya pada saat ketemu Kang Emon lagi kerasukan kelihatannya Kurang tahu sih, jadi kayak minder nih nggak ngejawab dia langsung juga. lari gitu ngelihat Kang Emon langsung Oh, lari kayak saya hadap itu kayak gini. oh gerak-geriknya udah kelihatan Ah, beda kayak gitu ya udah beda. Oh masih meren gitu kejadian pas seminggu lah. Katanya kabur. balik lagi ke yang kemasukan tadi Kang Emon. Boleh nggak sih di sepil gitu omongan apa aja sih yang waktu dimasukin saat ada Emon di situ dan kawan-kawan saat dia dimasukin. Intinya mah kalau main keluar berhubungan dengan alam kita harus beradaptasi, ada belah intinya sopan santun, kita masuk ke wilayah yang angker dan punya tata krama gitu kan. Kalau dulu kan emang anak muda nggak mikir ke ke situ. lah, main gitu kan. Kayak gitu itu udah tahu kejadian ya, kita buat teman-teman yang lain juga kalau main ke suatu tempat yang angker lah, berhubungan dengan alam, seenggaknya kita perkenalan dulu lah gitu kan. Nggak seenaknya main masuk kayak gitu ya, kita masuk ke rumah teman ke mana gitu, seenggaknya kita perkenalan gitu kan, ngucap salam kayak gitu. Sopan santun lah ya. Ya kayak gitulah. Soalnya di luar sana juga di alam lain ada kehidupan gitu kan, yang nggak kita bisa lihat gitu kan, kita harus tahu lah di situ ya, percaya nggak percaya itu mah ya soalnya, Tapi dialami sendiri lah sama ya Kang itu Emon. mah kembali ke masing-masing mau percaya atau enggak juga. Kalau saya percaya bahwa makhluk halus itu ada gitu. Karena kejadian itu ya. Di luar dunia lain lah bilangnya kayak gitu, masih ada kehidupan malam, apalagi malamnya gitu ya, intinya mungkin situ lah. Kalau dari selain Kang inisial D ini, Kang Emon atau teman-teman ada kejadian yang serupa nggak? Oh, Kayak enggak sih. kemasukan Enggak ada, atau merasa Soalnya- berat gitu. soalnya kan dari pas pertama ada yang Ustaz bilang nih, Nah, baca zikir ini gitu. langsung. Biar nggak masuk kita ibadah kayak gitu. Tapi kan kejadiannya 3 hari setelah dari gurunya. Dari 3 hari itu teh Kang Emon atau teman-teman ada kayak Enggak biasa sih, cuma soalnya inisial D ini. enggak, soalnya nggak tahu kan, misalkan udah pulang kayak biasa nongkrong lagi gitu, enggak mikir yang aneh-aneh. Terus saat nongkrong ada inisial D itu teh ada. Enggak ada di rumah diam gitu, kayaknya memang udah ngerasain sih dari pas pulang juga, cuman masih sedikit kalau istilah bahasa Sundanya mah hawar-hawar lah kayak gitu, hawar-hawar mau lah gitu kan. Cuman momennya kondisi pas si teman saya itu lagi lemah kayaknya gitu. Baru dari situ diserang lah gitu. Kemasukan bukan diserang lah, jadi momennya pas. Oh, iya. Gitu. Udah malah lagi lemas gitu kan. Iya. Pas balik lagi nih Kang D sekarang udah biasa aja. Alhamdulillah sekarang udah biasa ngobrol nongkrong, udah biasa. Cuman ya kan sekarang udah nikah gitu kan, udah punya rumah tangga masing-masing, udah jarang nongkrong sih, paling kalau ketemu ya ngobrol biasa, pulang lagi gitu. Sempet gak sih ketemu sama inisial D ini kayak nostalgia lagi gitu ngobrol? Enggak sih, soalnya gak enak lah. Oh iya, Kayaknya dia juga udah pengen lupain lah. Pribadi saya juga emang udah pengen ngelupain sebenarnya sih. Udah malas sih lah kayak gitu. Soalnya emang pengalaman yang bukan semalas itu gitu. Soalnya mengerikan lah kalau nimpa ke saya kayak gitu kan. Apalagi posisi saya nggak kuat kayak teman saya, nanti gimana kondisinya gitu kan.
Iya sih, bener. Ya, takut aja sih sekarang mah gitu. Intinya mah sekarang udah ada seperti harus dipakai lah gitu. Nah, dari tadi kita cerita tentang gunung nih kan. Selain dari gunung yang inisial D tadi, punya kejadian apa ya? Punya kejadian tersendiri nggak yang dialami sendiri? Oh kalau masalah itu mah enggak sih, soalnya saya enggak, kalau yang hal yang sensitif kayak itu kurang peka. Oh, tapi gangguan-gangguan gitu mah pasti pernah mungkin ya, kayak dengar Ya suara. ada lah kayak gitu mah, cuman enggak kalau ngeliat kayak gitu memang pribadi saya belum pernah sih. Cuman kalau yang teman yang lain emang sering Oh dia itu. sensitif lah. Boleh nggak diceritain sedikit gitu? Ini mah mungkin pembukanya dari Kang Emon, mungkin nanti kedepannya bisa kita undang. Ya, ya jadi di teman itu punya kayak sensitif kayak gitulah. Kalau malam suka dengar di rumahnya sendiri Oh, gitu. gitu, kadang main ke rumah temannya lagi suka dengar yang aneh-aneh, tapi yang punya rumahnya juga emang nggak tahu gitu, bisa Oh dia ngerasain lah sensitif gitu. lah gitu. Sensitif lah, bisa ngerasain. Cuma saya pribadi emang belum sih, Belum siap dengan itu. bukan belum siap, emang belum sempat punya pengalaman lah sampai ngeliat kayak gitu. Kalau cuma suara-suara kayak gitu memang suka ada, kan itu kembali ke kitanya sih. Tapi kita pengen dengar cerita detailnya nih Kang Emon yang tadi apa namanya muncak itu kan, kita benar-benar nggak tahu nih kenapa sih tiba-tiba muncak, mungkin ya banyak yang nanya gitu, kenapa sih ada kepikiran apa terbesit jauh tiba-tiba ayo ke puncak weh, kita muncak weh ngapain. Nah itu memang udah biasa sih, pengalaman sih. Itu pertama kali muncak atau enggak? Enggak. Oh enggak, jadi just for fun gitu ya. Emang sebelumnya juga emang teman-teman emang udah sering. Udah sering, tapi enggak kejadian kayak gini. Enggak, cuman emang fatal sih, soalnya dulu memang tempat ngecamp kayak gitu. Bener-bener di tempatnya. Iya, gitu. Cuma ya alhamdulillah lah kita masih bisa pulang kan, selamat, masih ada gitu, nggak sempat kejadian di sana gitu. Kalau di sana kan kita repot, untungnya masih diberi keselamatan pas pulang gitu. Tapi pingin dengar ceritanya deh Kang De ini saat di perjalanannya, saat perjalanan pulangnya. Biasa sih, Kan jalan bareng nih dari Burangrang ini sampai ke rumah gitu. biasa. Masih sempat ngobrol, Iya, bercanda-canda gitu. bercanda. Nggak nunjukin gitu. Nggak nunjukin, cuman pas nunjukinnya pas di rumah aja. Oh, jadi masih kuat lah. Emang bener lagi pas lemah mungkin ya? Iya, kayaknya gitu posisinya, emang dia pas masuk emang nyari celah pas lemah. Iya. Biasanya kan kalau yang kerasukan itu kan kondisinya yang lagi kurang fit, banyak pikiran, kan bisa jadi Lebih gampang gitu. Dia emang nyari celah lah gitu ya. Intinya mah gitu. Nah, jadi untuk para penonton yang ingin camp, kembali lagi apa yang kata Emang tadi omongin, etika, adab, sama perilaku mungkin ya Kang Emang. Iya. Rada dijaga kembali, jangan seenaknya kalau ke alam itu, karena ada dunia apa? Ada dunia lain, masih ada dunia yang kita nggak tahu gitu kan. Karena dengar dari Masih ada kehidupan. Iya, dengar dari cerita Kang Emon sampai bisa masuk ke portal. Itu kan berarti itu tuh sebuah bukti ya Kang Emon. Iya. Kalau kita teh hidup berdampingan lah gitu. Iya, kita hidup berdampingan. Cuman kita aja nggak peka gitu kan, nggak tahu. Kalau yang indigo kayak gitu mah pasti tahu lah gitu kan. Tapi kan dari teman-teman kami nggak ada yang tahu. Pada saat posisi naik itu emang nggak ada yang bisa gitu. Nggak ada. ada. Oh jadi emang bener-bener polos ya anak teman-teman Biasa, emang kan waktu itu remaja lah. Remaja emang pengen cari suasana baru, gitu kan, nongkrong gitu. Nggak kepikiran bakal kayak gini. Emon sempat masuk portal, saat keluar portal juga emang nggak kerasa kan? Nggak kerasa ya, cuman itu aja tanda-tandanya waktu pas masuk emang ada yang jatuh gitu.
Tapi feeling Kang Emon nih, kenapa sih yang inisial D ini bisa ketinggalan di sana? Dari feeling Kang Emon aja. Ya biasanya kalau kerasukan kan gimana Ya, ya, itu mah kerasukan kan, tapi ini mah yang ketinggalannya gimana? jadi Jadi sih kurang tahu kalau masalah itunya mah. Waktu ditanyain juga waktu sama Pak Ustadz sama Kuliah yang dibilangin bahwa raganya teman kami ada di sana. Nah, waktu itu saya ngambil ilmu lah buat ngambil raganya. ada Kang Emon di situ. Ada. Jadi prosesi ya saling tarik menarik berarti ya dari Iya, sana sama dari sini. sama teman juga emang harus disupport gitu. Sama teman juga emang disupport. Kuat gitu, bisa kayak gitu. Oh itu sempat ada di kejadian itu. Sempat di kejadian kayak Kang Emon teh, ayo pulang kayak ngingetin harus gitu. emang disuruh Oh, gitu, gitu. disuruh sok cina yang kemarin yang itu support cina suruh pulang gitu. Nah yang cerita itu boleh diceritain lebih detail nggak? Kayak saat posisi penarikannya itu. Oh, kurang tahu kan masuk ada disuruh masuk ke ruangan gitu. Tapi oh berarti nyeportnya dari luar ruangan gitu. Enggak, pas kembali juga emang yang Miska itu memang udah keluar, cuman ada yang Masuk banyak masuknya. Oh, jadi nggak cuma satu. Oh, jadi gitu pada ya, saat dari- itu di dari sana juga. Berapa menit? 50 Teman masih lanjut? bisa. Masih bisa. Mau bahas apa lagi nih Kang Emon? Ini nggak bahas nanti ya? Kang Emon. ARD itu Cukup nih segitu gitu. segitu. Jadi ARD itu dari perjalanannya gitu atau apanya gitu dari tadi kan bolak balik aja perjalanan dia tukang tengah bantuan di lupa tahu aja kok Enggak, serius cukup lah gitu. Bisa dilantai mah jenuh. mungkin Closing lah ya. closing aja langsung si aing keringetan ki salah nanya aman lah ya mungkin segitu aja mungkin Kang Emon ya. Ada lagi cerita yang mau diceritain kan? Ya, mungkin segitu kayaknya pengalaman pribadi yang waktu di gunung lah ya, waktu yang camp. Mungkin itu aja cerita yang bisa Kang Emon sharing ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu atau punya cerita horor di kepribadiannya masing-masing boleh di komen-komen di kolom komentar. Jadi makasih banyak untuk Kang Emon udah mampir ke apa namanya teh Bolor ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk di like, comment, and subscribe.